Sekarang kita membahas tentang masalah elastisitas permintaan dan aplikasinya. Ini merupakan chapter 5 daripada buku MenQ, pengantar ekonomi. Apa yang dimaksud dengan elastisitas? Ya, elastisitas adalah ukuran seberapa banyak pembeli dan penjual merespon perubahan kondisi pasar. Nah, elastisitas memungkinkan kita, Anda, saya, menganalisis penawaran dan permintaan secara lebih presisi. Elastisitas harga permintaan adalah persentase perubahan jumlah yang diminta jika diberikan persentase perubahan harga. Ya, jadi kita akan melihat nanti bagaimana perubahan harga, bagaimana perubahan harga itu memberikan pengaruh kepada perubahan permintaan. Nah, di sini dikemukakan ini adalah ukuran seberapa banyak kuantitas yang diminta dari suatu barang ketika dia merespon adanya perubahan harga, sensitif atau tidak sensitif terhadap perubahan harga. Lalu apa faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan permintaan maksud saya? Yang pertama adalah necessities versus luxuries, kebutuhan versus kemewahan. Kemudian ketersediaan barang pengganti yang dekat, banyak barang penggantinya atau sedikit. Kemudian jenis pasarnya seperti apa. Kemudian durasi waktunya bagaimana, panjang atau pendek. Nah, permintaan akan cenderung lebih elastis jika barang tersebut adalah barang mewah, Kalau barang mewah, dia permintaan kita akan elastis, sensitif terhadap perubahan harga. Apabila waktu yang disediakan lebih panjang, karena kalau waktunya panjang bisa mikir-mikir dulu, nantilah, nggak jadi beli, nanti aja tunggu harganya turun misalnya. Kemudian jika jumlah barang substitusi dekatnya semakin banyak, semakin banyak substitusi dekatnya, maka semakin elastis barang tersebut permintaannya. Kemudian semakin sempit mendefinisikan pasar. Lalu bagaimana kita menghitung price elasticity of demand, menghitung elastisitas permintaan? Nah, kita menggunakan rumus ini, price elasticity of demand, elastisitas harga sama dengan percentage change in quantity demand, Jadi ini adalah persentase perubahan kuantitas barang yang diminta dibagi dengan persentase perubahan harga, Sekali lagi, bahwa elastisitas harga terhadap permintaan sama dengan persentase perubahan kuantitas barang yang diminta dibagi dengan persentase perubahan harga, change in price. Nah, ini adalah contoh daripada perhitungan elastisitas of demand, Contoh, jika harga es krim naik dari 2 menjadi 2,2 dan jumlah yang Anda beli turun dari 10 menjadi 8 centong es krim, maka elastisitas permintaan Anda akan dihitung sebagai, ini 10 kurang 8, tadinya dia membeli 10 ketika harganya 2, kemudian ketika harganya naik 2,2 jadi turun menjadi 8. 10 per 8 kemudian dibagi dengan permintaan awal 10 dikali 100, kemudian dibagi lagi harga setelah perubahan $2,2 dikurang $2 dibagi dengan harga awal dikali 100. Hasilnya sama dengan 20% per 10% sama dengan 2, Nah, 2 ini berdasarkan klasifikasi elastisitas adalah dia masuk pada kategori elastis, masuk pada kategori elastis. Nanti akan dijelaskan kriteria-kriteria elastisitas tersebut. Kemudian rumus lain dalam menghitung elastisitas itu kita menggunakan rumus midpoint formula, midpoint formula, di mana midpoint formula ini lebih preferable, lebih disukai dalam menghitung elastisitas permintaan.
karena dia memberikan jawaban yang sama terlepas dari arah perubahannya. Tadi kan kita melihat kenapa pembandingnya adalah harga dasar, kenapa tidak menggunakan harga rata-rata. Maka di sini ada midpoint formula yang mengadopsi perubahan rata-rata ya. Rumusnya adalah price elasticity of demand sama dengan Q2 dikurang Q1 dibagi dengan Q2 tambah Q1 per 2. Jadi ini dia rata-ratanya, rata-rata perubahannya. Kalau tadi kan dia Q2 dikurang Q1 per Q1 ya. Tapi kalau di sini dia Q2 dikurang Q1 dibagi dengan Q2 ditambah Q1 per 2, sehingga ada rata-rata daripada perubahan Q, quantity. Demikian juga P-nya, P2 dikurang P1 dibagi dengan P2 tambah P1 per 2 ya, sehingga dibagi dengan rata-rata perubahan harga. Nah, itu rumus midpoint. Jadi bedakan tadi dengan rumus sebelumnya. Kalau rumus sebelumnya dia dibagi, pembaginya adalah Q1 dan P1 ya. Nah, sebagai contoh daripada perhitungan ini ya, jika harga es krim naik dari 2 menjadi 2,2 dolar dan jumlah yang Anda beli turun dari 10 menjadi 8 centong, elastis permintaan Anda dengan menggunakan rumus titik tengah akan dihitung sebagai berikut ya. 10 dikurang 8 ya. Ini jumlah permintaan awal, jumlah permintaan setelah perubahan harga, kemudian dibagi permintaan awal dan ditambahkan dengan permintaan setelah perubahan harga, tapi dibagi 2. Ini juga begitu, selisih harga awal, harga baru dikurangi dengan harga awal dibagi dengan rata-rata daripada perubahan harga ya, 2 ditambah 2,2 per 2. Maka diperoleh 22% per 9,5% dengan nilai elastisitas sebesar 2,32. Jadi angkanya lebih presisi dan rumus ini lebih preferable ya, lebih disukai oleh analis ekonomi. Nah, sekarang kita jelaskan maksud angka-angka 2 dan berapa tadi itu 2, sekian ya. Kita bahas dengan dalam konteks range of elasticity ya. Nah, jadi ada yang disebut dengan inelastic demand atau permintaan tidak elastis ya. Ini kurang in-nya. Maksudnya adalah kuantitas yang diminta tidak memberikan respon yang kuat terhadap perubahan harga, atau dia tidak sensitif terhadap perubahan harga ya, tidak sensitif. Maksud sensitif ini kan Anda tahu lah ya, maksud sensitif itu kalau orang dicubit sekali kemudian dia balas 2 kali, itu disebut sensitif ya kan. Tapi kalau dicubit sekali balasnya nggak mencubit, cuman kamu kok nyubit gitu ya, maka dia tidak sensitif. Itu yang pertama ya, kriterianya. Price elasticity of demand is less than 1. Ini adalah elastisitas harga permintaan kurang dari 1 ya. Permintaan inelastis ini dia E-nya lebih kecil dari 1 ya. Lambang elastisitasnya biasa disebut E ya. Koefisiennya adalah 1. Jadi ini koefisiennya E lebih kecil dari 1, inelastis. Sedangkan permintaan yang elastis ya, dia adalah kuantitas yang diminta merespon dengan kuat terhadap perubahan harga. Ya, dia memberikan respon yang kuat atau sensitif. Dicubit sekali dia balas 2 kali. Nah, itu namanya sensitif. Dicubit sekali dia balas 3 kali, lebih sensitif lagi ya. Nah, kalau Anda masuk orang yang mana? Sensitif atau tidak sensitif? Di sini disebutkan bahwa elastisitas harga permintaan lebih besar dari 1 ya. Kalau ini lebih kecil dari 1, ini E lebih besar dari 1.
Nah, kita coba melihat bagaimana keterkaitan antara perhitungan kasusnya misalnya dengan gambar kurva permintaannya ya, ini gambar kurva permintaan. Nah, misalkan pada awalnya sebelum terjadi kenaikan harga ya, sebelum terjadi kenaikan harga itu posisinya seperti ini ya, posisinya seperti ini. Harganya 4, jumlah barang yang diminta adalah 100. Ketika harga naik dari 4 menjadi 5 ya, naik harganya dari 4 menjadi 5, ini permintaan turun dari 100 menjadi 50 ya. Nah, coba kita hitung di sini elastisitas demand-nya. Ini adalah elastisitas demand. Kuantitas awalnya adalah 100 dikurangi kuantitas setelah perubahan harga dibagi dengan kuantitas awal ditambah dengan kuantitas akhir dibagi 2 supaya dapat angka rata-ratanya. Dibagi dengan harga awal dikurangi dengan harga setelah perubahan dibagi dengan perubahan harga ya. Perubahan harga itu 4 tambah 5 rata-ratanya ya dibagi 2 nih. Berarti 4,5 ya. 4 tambah 5 9 bagi 2 4,5. Sehingga diperoleh hasil 67% dibagi dengan minus 22%. Hasilnya minus 3%. Nah, angka minus ini di sini bisa diabaikan. Minusnya dibuang saja karena dia perhitungan nilai absolut ya, juga hanya untuk melihat koefisien saja. Jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa ini permintaannya adalah permintaan yang elastis ya, permintaan elastis. Tandanya kurva permintaan ini agak landai dia ya, agak landai. Itu permintaan yang elastis. Demand is price elastic. Jadi ini permintaan adalah bersifat elastis terhadap harga. Kita lanjutkan range of elasticity tadi. Ada juga yang disebut dengan perfectly inelastic atau inelastis sempurna. Ya, kuantitas yang diminta tidak merespon perubahan harga. Ya. Jadi kuantitas yang diminta tidak terpengaruh oleh harga. Mau berapapun harganya, kuantitasnya tetap segitu. Kemudian ada perfectly elastic, elastis sempurna. Elastis sempurna ini kuantitas yang diminta berubah tanpa batas dengan setiap perubahan harga ya. Jadi kuantitasnya yang berubah tanpa batas atau elastis sempurna ya. Kemudian ada unit elastik atau unitary elastis atau elastis satuan ya. Jumlah yang diminta berubah dengan presentasi yang sama dengan harga. Jadi kalau harga berubah 1, maka permintaan berubah 1. Kalau harga turun 1, permintaan turun 1. Itu namanya elastis satuan. Karena elastis harga permintaan mengukur berapa banyak kuantitas yang diminta merespon harga, hal ini berkaitan erat dengan kemiringan kurva permintaan ya. Jadi karena dia memang responnya berbeda-beda, maka ini mengakibatkan atau berkaitan erat dengan kemiringan kurvanya ya. Jadi kita juga harus membedakan elastisitas itu, mengidentifikasinya dari kemiringan kurva. Nah, ini adalah gambar perfectly inelastic demand, di mana elastisitas sama dengan 0 ya. Elastisitasnya sama dengan 0. Gambar kurvanya digambarkan seperti yang biru ini, demandnya, kuantitas demandnya 100. Nah, ini artinya apa? Artinya apa? Kita lihat di sini. Waktu harganya 4, jumlah barang yang diminta 100. Kemudian harga naik dari 4 menjadi 5, harga tetap 100. Kalaupun harganya naik menjadi 6, di sini 6 kita buat, maka harganya tetap 100. Kalau kita turunkan harganya menjadi 1 ya, menjadi 1 di sini permintaannya juga tetap 100. Jadi berapapun harganya, permintaannya tetap tidak berubah ya.
bisa tadi berapapun harganya, mau naik mau turun, permintaannya tetap 100. Nah, itu dia perfectly inelastic demand atau inelastis sempurna. Bisa kita lihat di sini ya, an increase in price, kenaikan harga tidak memberikan dampak terhadap kuantitas of demand ya, leaves the quantity demand unchanged, tidak ada pengaruh ya, tidak berubah. Nah, ini adalah gambar inelastic demand. Elasticity is less than 1. Elastisitasnya lebih kecil dari 1. Nah, waktu harganya 4, jumlah permintaannya adalah 100. Kemudian ketika harga naik dari 4 menjadi 5, naik $1, ini turun 10 unit quantity dari 100 menjadi 90. Nah, kalau kita hitung berdasarkan rumus elastisitas, ya kan, ini kenaikannya 22%. Jadi dia mengakibatkan penurunan 11%. 11% ini lebih kecil dari 22%. Maka dia inelastis. Harusnya kalau dia berubahnya lebih besar dari 22%, maka barangnya disebut barang elastis atau sensitif. Nah, ini kan dia tidak sensitif. Di sini udah berubah 22% harganya, kuantitasnya hanya berubah sebesar 11%. Turunnya hanya 11%. Jadi dia disebut dengan hasil perhitungan ini ya, perubahan ini disebut dengan inelastic demand ya. Kurva permintaannya digambarkan dengan kurva permintaan lebih curam. Ya, ini lebih curam harusnya ya gambarnya. Mungkin ini nanti bisa dilihat di buku-buku referensi lain ya. Paham ya kira-kira ya? Di sini dipukul sekali, anggaplah ini 22% dipukul sekali, balas mukulnya nggak sampai sekali ini, ya kan? Cuman separuhnya. Oke. Yang ketiga adalah unitary elastic. Ya, unitary elastis demand atau elastis satuan atau elastisitas sama dengan 1. Dipukul sekali, balas pukul sekali. Kita lihat di sini dari 4 menjadi 5, kemudian harga awal 4, kemudian harganya naik menjadi 5 ya, kemudian kuantitas turun dari 100 menjadi 80. Dihitung ini perubahannya 22%, ini perubahannya juga 22%. Jadi dia sama ini, sebanding. Di sana naik 1%, di sini turun 1%. Ya, maka ini disebut dengan unitary elastis atau elastis satuan. Unit elastic demand. Bisa ya? Kemudian yang ke berapa? Ketiga ya. Elastis demand atau permintaan yang elastis. Di sini elasticity-nya lebih besar dari 1. Ya, elasticity-nya lebih besar dari 1. Kasusnya kita bisa lihat dari harga awal 4, kemudian naik menjadi 5. Ya, naik menjadi 5 harganya. Waktu harganya 4, jumlah kuantitas yang diminta 100. Ketika harga naik dari 4 menjadi 5, itu permintaan turun drastis dari 100 menjadi 50. Atau terjadi perubahan sebesar 67%, penurunan decrease ya, decrease of in quantity sebesar 67%. Increase in price-nya 22%, maka ini perubahan harga sebesar 22% mengakibatkan perubahan kuantitas sebesar 67%. Maka barangnya ini yang kalau seperti ini polanya disebut dengan barang yang elastis ya, sensitif terhadap perubahan harga. Lalu ada perfectly elastic demand, elasticity equals infinity, di mana elastisitas sama dengan tidak terhingga. Gambar kurvanya digambarkan seperti ini ya, horizontal. Harganya $4. Harganya $4. Jadi ini bisa kita tafsirkan. Kalau harganya kita buat di sini ya,
harganya di sini, kuantitasnya di sini. Misalnya kuantitasnya 5, harga tetap 4, kuantitas 10, harga tetap 4, kuantitas 100, harga tetap 4, kuantitas 0,5, harga tetap 4. Ya kan? Berapapun kuantitas barang yang diminta, harganya tidak berubah. Harganya tetap 4. Maka dia disebut dengan perfect elastis. Ya, atau perfect elasticity. Elastis sempurna. Ya, berapapun jumlah barang yang diminta, harga nggak berpengaruh. Ya, harga tidak berpengaruh. Oke ya, itu tentang tipe-tipe daripada elastisitas tadi ya. Ada yang pertama tadi elastis, inelastis, unitary elastis, inelastis sempurna, kemudian ada elastis sempurna. Ada 5 ya, jangan lupa. Dan semua memiliki konteks dan ciri-ciri masing-masing. Nah, di sini kita lanjutkan dengan bagaimana kita mengaitkan elastisitas dengan total revenue. Total revenue adalah jumlah barang yang dibayarkan oleh pembeli dan diterima oleh penjual suatu barang, atau pendapatan lah ya, total revenue. Pendapatan pedagang disebut dengan total revenue, jumlah uang yang mereka terima dari transaksi yang mereka lakukan. Dihitung sebagai harga barang dikalikan dengan kuantitas yang terjual ya. Harga dikali quantity sama dengan TR atau total revenue. TR sama dengan P dikali Q. Total revenue sama dengan price dikali dengan quantity. Nah, ini kita lihat elasticity and total revenue. Bagaimana hubungan antara elastisitas dengan total revenue. Bagaimana kaitan antara elastisitas dengan total pendapatan. Nah, ini kita bisa tarik suatu kurva permintaan seperti ini. Ini kurva permintaan, demand curve. Harga awalnya adalah $4, kemudian jumlah permintaannya 10. Ya, jumlah permintaannya 10. Ini berarti P, ini berarti Q, quantity ya. Ini price. Nah, yang merah ini adalah total revenue. P dikali Q, ya kan? 4 dikali 10 sama dengan 400 adalah total revenue. Dengan kurva permintaan yang tidak elastis, kenaikan harga menyebabkan penurunan kuantitas yang secara proporsional lebih kecil. Dengan demikian, total pendapatan meningkat ya. Nanti kita lihat bagaimana kasusnya di kurva permintaan yang tidak elastis. Kenaikan harga disebutkan akan menyebabkan penurunan kuantitas yang secara proporsional lebih kecil. Dengan demikian, total pendapatan meningkat kalau dia barangnya inelastis. Kita lihat ya. Nah, ini contoh-contoh, ini contoh pada kasus yang inelastis ya, pada contoh yang inelastis. Misalnya, awalnya waktu harganya 1, kuantitasnya 100 ya, kuantitasnya 100. Kuantitas barang yang diminta. Maka total revenue berapa? Total revenue-nya berapa? Total revenue-nya 1 dikali 100. Berarti ini adalah wilayahnya 100. Lalu terjadi an increase in price from $1 to $3 ya. Harganya naik dari $1 menjadi $3 seperti ini. Dari 1, kemudian kita rubah gambarnya menjadi ini ya, $3. $3 akibat terjadinya perubahan harga ini, dia jumlah permintaannya tadi kan awalnya di sini 100 ya. Karena harga naik dengan pola kurva yang sama ini, dia misalkan harga turun menjadi 80. Maka total revenue-nya adalah 3 kali 80 sama dengan 240 ya. Jadi lihat, kenaikan harga pada barang yang elastis mengakibatkan terjadi peningkatan pendapatan ya. Pendapatannya tadi adalah wilayah ini,
100, sekarang menjadi 240. Kalau gitu lebih enak jualan mana nih, barang yang elastis atau yang inelastis ya? Kalau yang inelastis, kalau harganya naik, dia pendapatan juga naik. Leads to an increase in total revenue ya. Total revenue-nya naik dari 100 menjadi 240. Selanjutnya dengan kurva permintaan yang elastis ya. Kalau tadi kan inelastis, sekarang yang elastis atau sensitif. Kenaikan harga, kalau harganya naik menyebabkan penurunan jumlah yang diminta secara proporsional lebih besar ya. Ketika harga naik, ini kan kuantitasnya turun drastis nih. Dengan demikian, total pendapatan juga akan cenderung menurun. Nah, ini pembuktiannya. Waktu harganya 4, permintaan adalah 50, total revenue 4 kali 50 sama dengan 200. Lalu, ketika harganya naik, ya, in increase in price from $4 to $5, maka ini kemudian mengakibatkan jumlah permintaan turun menjadi 20 ya, permintaan turun menjadi 20. Kalau ini dikalikan 5 kali 20 hasilnya 100. Maka akibat kenaikan harga pada barang yang elastis itu menurunkan total revenue ya, pendapatannya turun. Jadi sensitif terhadap harga ya. Nah, ini kesimpulan daripada perhitungan elasticity dalam sebuah kurva permintaan yang linear ya. Jadi sepanjang garis linear itu kalau dihitung perubahan harganya, misalnya perubahan harga dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6, 7, kuantitasnya misalnya 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0. Kemudian ini kita hitung pendapatannya, ini dikali ini ya, 1 kali 12, 12, 2 kali 10, 20, dan seterusnya, 6 kali 2, 12. Ini adalah persentase perubahan harganya, persentase perubahan harga ya, dari 2 ke 1, 3 ke 4, 4 ke 3 ini. Nah, ini adalah perubahan kuantitas ya, dari ini perubahan kuantitas berarti ini ya, 12 ke 14, 10 ke 12. Nah, ini perhitungan elastisitasnya berdasarkan rumus midpoint ya. Jadi di sepanjang kurva itu ya, di sepanjang kurva permintaan memiliki tingkat elastisitas yang berbeda ya. Sepanjang garis di tengah-tengahnya dia adalah unitary elastis ya, unitary elastis. Nah, sekarang kita kaitkan antara income elasticity ya, dikaitkan dengan pendapatan. Elastisitas pendapatan dari permintaan mengukur seberapa banyak kuantitas yang diminta dari suatu barang merespon perubahan pendapatan konsumen ya. Elastisitas pendapatan dari permintaan mengukur seberapa banyak kuantitas yang diminta dari suatu barang merespon perubahan pendapatan. Jadi kalau pendapatan naik, bagaimana dia terhadap permintaan barang tersebut? Sensitif atau tidak sensitif? Nah, ini kita kaitkan pula dia dengan income atau pendapatan. Ini dihitung sebagai persentase perubahan jumlah yang diminta dibagi dengan persentase perubahan pendapatan ya. Jadi dihitung dari persentase perubahan jumlah yang diminta dibagi dengan persentase perubahan pendapatan. Nah, ini rumusnya. Income elasticity of demand ya. Sama ini bahasa Indonesianya, persentase perubahan permintaan dibagi dengan persentase perubahan pendapatan. Lalu tipe-tipe barang terkait dengan income elasticity ini ada yang disebut dengan normal good atau barang-barang normal, ada barang inferior ya, ada barang inferior. Higher income rises the quantity demand for normal good but lowers the quantity demand for inferior good. Ya, pendapatan yang lebih tinggi meningkatkan jumlah yang diminta untuk barang normal
tetapi menurunkan jumlah yang diminta untuk barang inferior, ya. Mungkin Anda kurang jelas ini perbedaan barang normal dan barang inferior. Barang normal itu adalah barang yang tidak begitu dipengaruhi oleh perubahan pendapatan. Naik turun pendapatan, barang tersebut tetap akan kita konsumsi. Tapi kalau barang inferior adalah barang yang kalau pendapatan kita naik, maka konsumsi terhadap barang inferior itu turun, ya. Ingat itu ya. Nah, kalau contohnya apa ini barang inferior? Barang inferior itu contohnya adalah tergantung kasus di masing-masing orang. Kalau kalian anak kos misalnya, ya, anak kos, pada awal bulan kalian transferan kalian masih banyak di rekening, ya, dari orang tua, karena baru awal bulan baru ditransfer, maka Indomie kalian tidak akan mengkonsumsi Indomie, kalian akan makan di Kentucky Fried Chicken, ya, kalian akan makan Pizza Hut karena uang kalian masih banyak. Nah, kemudian ketika akhir bulan, di mana pendapatan sudah berkurang atau uang yang dimiliki berkurang, maka kalian akan mengkonsumsi barang inferior. Misalnya nggak ke KFC lagi, tetapi ke jam-jam misalnya, atau bahkan membeli Indomie. Maka pada posisi ini Indomie itu atau makan di jam-jam itu menjadi inferior good. Artinya dia akan meningkat kalau pendapatan turun. Kalau pendapatan naik, konsumsinya malah turun, ya kan? Kalau pendapatan kita meningkat, kita akan cenderung ke barang yang lebih mewah, ya, gitu. Barang yang dianggap konsumen sebagai kebutuhan cenderung tidak elastis terhadap pendapatan, ya. Jadi kalau ada consumer goods, ya, consumer goods ini barang-barang konsumen atau lebih mirip dengan barang normal tadi, dia pendapatan naik atau turun akan tetap dikonsumsi, ya, seperti makanan, bahan bakar, pakaian, ya, kesehatan, ya, peralatan-peralatan sehari-hari itu pastilah kita konsumsi, ya kan. Pendapatan turun kita tetap beli beras, pendapatan naik kita tetap beli beras. Good consumer regard as luxury tend to be income elastic. Barang yang dianggap konsumen lebih sebagai barang mewah cenderung elastis terhadap pendapatan, ya. Jadi dia kalau barang-barang mewah ini dia sifatnya elastis terhadap pendapatan. Semakin banyak pendapatan akan semakin banyak dikonsumsi barang mewah, ya kan. Contohnya itu adalah mobil sport, furniture, kemudian makanan yang mahal, itu terkait dengan luxury, ya, yang mempengaruhi elastisitas income. Nah, sekarang di sisi lain itu, tadi kan itu yang kita bahas semuanya adalah dari sisi permintaan. Nah, sekarang kita dari sisi penawaran, ya, dari sisi penawaran. Dari sisi penawaran ini kurang lebih ya mirip-mirip lah, tapi kita menceritakannya tinggal lagi dia sisinya adalah sisi penawaran. Elastisitas penawaran adalah persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat daripada persentase perubahan harga, ya. Jadi dia dari sisi penawaran. Ini adalah ukuran seberapa banyak kuantitas yang ditawarkan suatu barang merespon perubahan harga barang itu. Range-nya, ya, jenis-jenisnya ada perfectly elastic, di mana elastisitas supply sama dengan tidak terhingga. Kemudian ada relatively elastic, ya kan, elastisitas supply lebih besar dari 1. Kemudian ada unit elastik, dia ES sama dengan 1. Kalau yang permintaan kan ini lambangnya ED, ya, ED, elastisitas of demand. Kalau ini elastisitas of supply. Kemudian ada relatively inelastic, ini dia ES-nya lebih kecil dari 1 atau inelastis, ya. Kemudian perfectly inelastic ketika ES-nya sama dengan 0. Elastic supply sama dengan 0.
Baik, kita melihat satu persatu ya. Ini contoh perfectly inelastic supply ya, perfectly inelastic supply. Nah, ini kurva penawarannya. Ini jadi sekarang ini menjadi kurva penawaran. Kurva penawaran ini kita bisa lihat di sini. Harga awal adalah 4, jumlah kuantitas barang yang ditawarkan oleh penjual adalah 100. Ketika harga naik dari 4 menjadi 5, kuantitas barang yang ditawarkan juga 100. Artinya apa ini? Artinya berapapun harga yang ditetapkan oleh pasar, maka jumlah barang yang tersedia, jumlah barang yang bersedia untuk dijual hanya 100 unit. Ya. Jadi dia berapapun harga, jumlah barang yang ditawarkan tetap 100. Ini adalah gambar kurva inelastic supply ya, kurva inelastis, penawaran inelastis. Ya, di sini bisa kita lihat bahwa di sini terjadi perubahan harga 22% mengakibatkan peningkatan kuantitas sebesar 10% ya, peningkatan kuantitas sebesar 10%. Harganya naik dari 4 menjadi 5 ya, membuat pedagang semangat berjualan, dinaikkannya penawarannya dari 100 menjadi 110. Tetapi peningkatan harga ini belum juga sebanding dengan peningkatan jumlah barang yang ditawarkan, maka dia penawarannya disebut dengan penawaran inelastis ya, penawaran inelastis atau elastisitasnya lebih kecil dari 1 ya. Lanjut. Unit elastic supply ya, elastisitas satuan ya untuk penawaran. Nah, tentu saja seperti yang tadi di sini berubah 22%, mengakibatkan di sini juga berubah 22% ya. Berubah 1 di sini, berubah 1 di sini. Ya, jadi ingat bahwa jangan salah menggambarkan kurva permintaan penawaran. Ini dia dari kiri bawah ke kanan atas. Kalau permintaan dari kiri atas ke kanan bawah ya. Jangan salah nanti kalau menggambarkan, menjelaskan elastisitas permintaan atau penawaran ya. Jadi ini akan dipengaruhi oleh kurvanya. Nah, ini yang berikutnya adalah elastisitas dalam kategori yang elastis dia atau sensitif. Lihat nih, di sini berubah 22% mengakibatkan perubahan 67% ya. Jadi pedagang itu ketika harganya naik menjadi 4 menjadi 5 harga pasar, dia semangat jualan sampai ditingkatkannya supply-nya dari 100 menjadi 200 unit. Ya, ini menunjukkan dia sensitif terhadap perubahan harga. Lalu ada perfectly elastic supply ya. Perfectly elastic supply. Di sini bisa kita lihat balik lagi ya. Bisa kita lihat berapapun jumlah kuantitasnya yang ditawarkan. Mau nawarkan barang 5, 10, 100, 1000, 0,5, harganya tetap 4. Nah, ini tandanya barang itu disebut dengan perfectly elastic supply ya, atau elasticity-nya equals sama dengan tidak terhingga ya. Apa tadi? Kenaikan ataupun penurunan kuantitas tidak mempengaruhi perubahan, tidak mempengaruhi harga. Lalu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas supply? Yang pertama adalah kemampuan penjual untuk mengubah jumlah barang yang mereka hasilkan. Ya, kalau disuruh misalnya bisa kamu produksi 1000 unit segera, nah dia mampu nggak? Maka itu akan mempengaruhi elastisitasnya. Ya, kalau dia mampu, ya aman. Kalau tidak mampu, berarti dia akan menolak proyek tersebut. Nah, misalnya ini beachfront land is inelastic ya. Kemudian book, cars or manufactured good are elastic
Ini adalah contoh barang-barang yang ditawarkan secara inelastis. Ya, beachfront ini artinya tanah yang di tepi pantai itu dia inelastis. Buku, mobil, barang-barang manufaktur itu adalah elastis. Ya. Dia juga dipengaruhi oleh periode waktu, durasi waktu. Supply is more elastic in the long run. Ya, karena dalam jangka panjang dia akan lebih mudah menambah pasok barang. Tapi kalau dalam waktu singkat disuruh nambah barang, nah dia bingung karena kan produksi itu butuh waktu. Apakah mendatangkannya ya atau memproduksinya sendiri kan butuh waktu. Nggak mungkin misalnya hari ini, tolong ya produksi kentang 1 ton. Dengan areal yang sama dibuat menjadi 2 ton, itu kan menunjukkan bahwa tidak mungkin dalam waktu pendek itu dia bersifat elastis, pasti inelastis. Menghitung price elasticity of supply, ya, menghitung elastisitas penawaran. Rumusnya kira-kira sama tadi dengan yang menghitung permintaan. Price elasticity of supply sama dengan percentage change in quantity supply dibagi dengan percentage change in price. Ya. Persentase perubahan kuantitas penawaran dibagi dengan persentase perubahan harga. Application of elasticity. Ya. Jadi ini ada bagaimana kita mengaplikasikan daripada konsep elastisitas ini. Nah, kita misalnya bisa mencermati ini ya. Can good news for farming be bad news for farmers? Bisakah kabar baik untuk pertanian menjadi kabar buruk bagi petani? Gimana kira-kira? Bisakah kabar baik untuk pertanian menjadi kabar buruk bagi petani? Ya. Nah, ini misalnya apa yang terjadi pada petani gandum di pasar gandum. Ketika ahli agronomi universitas menemukan hibrida gandum baru yang lebih produktif daripada varietas yang ada. Ini kabar baik atau kabar buruk nih? Ketika kampus menemukan bibit baru yang hibrid yang lebih produktif. Nah, bagaimana ini dampaknya bagi pertanian dan petani? Ya. Bagi pertanian mungkin ini hal yang bagus karena dia bisa meningkatkan produktivitas petani, ya, bisa meningkatkan produktivitas petani. Tapi dari sisi yang lain petani bisa cemas karena apa? Karena dengan bibit hibrida ini produktivitas meningkat berkali-kali lipat. Akibatnya harga bisa turun kan? Kalau harga gandumnya turun, nah ini kan otomatis bisa cenderung menurunkan pendapatan petani karena untuk sektor pertanian itu biasanya jenis elastisitasnya adalah inelastis. Ya, jadi nggak semua juga berita bagus itu bagus bagi semua pihak. Ya, ada juga yang akan menerima dampak yang kurang bagus. Ya. Periksa apakah kurva penawaran permintaan bergeser. Nah, kita akan melihat ya. Dari kejadian tersebut tadi itu kita akan periksa dulu bagaimana yang bergeser kurva permintaan atau penawaran. Tentukan arah pergeseran kurva. Gunakan diagram penawaran dan permintaan untuk melihat bagaimana keseimbangan pasar berubah. Ya, jadi untuk melihat mengaplikasikan elastisitas ini, ya, kita harus menguji dulu. Yang bergeser nih kurva penawaran atau permintaan. Ya. Kemudian kita harus menentukan arah pergeseran kurvanya ke kanan atau ke kiri, berkurang atau meningkat. Kemudian kita gunakan diagram penawaran dan permintaan untuk melihat bagaimana keseimbangan pasar berubah. Jadi kita lihat nanti secara detail. Nah, ini adalah suatu kasus an increase in supply in the market for wheat. Ya. Jadi di market wheat ini kita bisa lihat di sini. Misalnya ini adalah permintaannya, ini penawarannya, interaksi keduanya
membentuk perpotongan di sini ya. Ini adalah harga keseimbangan. Harga pasar yang berlaku adalah 3. Kuantitas yang ditransaksikan, harga keseimbangan adalah berapa ini? 100 kali ya. 100 nih. Nah, kemudian supply daripada wheat ini meningkat ya. Supply daripada wheat ini meningkat sehingga S-nya bergerak dari S menuju S yang merah ini ya. Dari S menuju S yang merah. When demand inelastic and increase in supply ya. Jadi ketika permintaannya itu adalah inelastis, ini permintaannya inelastis nih. Permintaannya inelastis, kemudian akibatnya kalau terjadi perubahan penawaran, bergeser nih dari S menjadi S1, maka terbentuk keseimbangan baru ya, keseimbangan baru itu di sini, sehingga harga yang berlaku adalah ini. Jadi harganya turun nih dari 3 menjadi 2. Lalu bagaimana dengan kuantitasnya? Kuantitasnya naik dari 10 menjadi 11. Ya. Jadi kita bisa melihat di sini kalau dihitung-hitung ketika terjadi penambahan supply dari S menjadi S1, pendapatan turun dari 300 menjadi 220 nih. Ini tadi pendapatan awal, ini pendapatan yang baru, 2 dikali 11. Ya, leads to a large fall in price, ya kan? Jadi ketika penawaran bergeser dari S menjadi S, ini harga jatuh dari 3 menjadi 2, ya kan? Kemudian kalau dihitung pendapatan jadi turun dari 300 menjadi 200. Nah, jadi bisa kita lihat tadi kabar tentang perkembangan sektor pertanian, adanya bibit hibrida tadi bisa jadi secara keseluruhan baik bagi kegiatan sektor pertanian karena ada hibrida baru, ya, bibit baru. Tetapi bibit hibrida baru itu membuat harga pasar jatuh dari 3 menjadi 2 dan pendapatan turun pendapatan petani turun dari 300 menjadi 220 ya, turun menjadi 220. Kemudian setelah kita hitung elastisitasnya menjadi 0,24 ya, atau dia inelastis. Nah, kira-kira demikian yang bisa kita terangkan, yang saya terangkan pada kesempatan ini. Sebagai kesimpulan, elastisitas harga permintaan mengukur seberapa besar kuantitas yang diminta merespon perubahan harga. Jika kurva permintaan elastis, pendapatan total turun ketika harga naik. Jika inelastis, total pendapatan meningkat seiring dengan kenaikan harga. Elastisitas harga penawaran mengukur seberapa banyak kuantitas yang ditawarkan merespon perubahan harga. Di sebagian besar pasar, penawaran lebih elastis dalam jangka panjang daripada dalam jangka pendek ya. Jadi waktu juga mempengaruhi. Nah, ini grafik-grafik yang kita bahas tadi, perhitungan elastisitas dengan rumus yang biasa. Ini kurva permintaan digambarkan sedikit landai ya. Koefisiennya lebih besar dari 1, minusnya dibuang karena kita menghitung nilai absolut. Di sini dia adalah kurva permintaan yang elastis. Ini adalah inelastis, permintaan inelastis, ya kan? Ini adalah unitary elastis, ya kan? Ini adalah elastis, ya, elastis. Dia landai. Ini adalah unitary elastis. Yang sebelumnya tadi adalah inelastis. Yang sebelumnya lagi tadi adalah inelastis sempurna ya, inelastis sempurna. Ini adalah elastis ya. Elastis ketika di sini berubah 22, di sini berubah 67. Nah, ini adalah perfectly elastis demand ya, tidak terhingga ya, elastisitasnya sama dengan tidak terhingga. Nah, ini elastisitas terkait dengan pendapatan bahwa
P dikali Q adalah total revenue. Ya, ini bagaimana dikaitkan dengan pendapatan. Kalau pada barang yang inelastis tadi, penurunan kenaikan harga mengakibatkan peningkatan pendapatan. Ya, ini kalau dia elastis, kenaikan harga menurunkan pendapatan. Nah, ini supply kurang lebih sama dengan mirip ya pembahasannya dengan permintaan, cuman dia kurvanya ke arah yang berlawanan. Ya, saya kira itu yang bisa saya jelaskan untuk hari ini. Terima kasih.